Kemarin udah diupayakan untuk tidak ada banjir, tetap akan ada banjir karena banjir bukan dari debit hujan memang mempengaruhi, tapi dari pori-pori tanah pun memang sudah mengeluarkan air. Dan letupan-letupan seperti di Situbondo apa di mana yang di Jawa Timur itu juga akan mewarnai juga tambah banyak di Indonesia ini. Seperti Lapindo itu sebenarnya udah banyak, cuman ada yang terekspos, ada yang tidak. Tapi nanti akan ada letupan yang lumayan besar seperti itu. Dan ini mungkin bisa dicek di media juga, ada beberapa hal yang memang sebenarnya sudah terjadi dan kita kadang mengabaikan hal-hal seperti itu, tapi nanti akan meluap besar. Dan fenomena alam nanti akan ada seperti langit itu seperti terbelah, tapi warnanya memang sangat aneh dan menakutkan. Itu ada di beberapa titik dengan model yang sama. Itu jadi perbincangan. Dan saya juga bilang kan bahwa 2020 saya sebutkan di 2019 bahwa ada beberapa macam fenomena alam dan ini akan terulang lagi. Juga seperti saat saya bicara soal corona, tapi saya bilangnya bukan corona, Pagebluk. Di Pagebluk di 2017 saya sempat bicara bahwa akan ada Pagebluk, cuman saya tidak bisa menjelaskan karena saya hanya bisa melihat orang meninggal banyak kerap perlip yang seperti kena kita binatang kena keserot lampu itu loh. Banyak hal yang bisa terbang di situ. Saya kira 2017 ke 2018, saya kira 2019 karena saya tunggu itu Pagebluk itu. Dan skalanya saya lihat juga nggak bisa mandang orang kita, kan campur ada yang orang asing pun sekalipun banyak yang tergeletak di situ. Tapi begitu akhir tahun kemarin saya nunggu ada Pagebluk ya. Saya mungkin media berapa yang waktu wawancara ke rumah, kayak saya nunggu kayak semacam Pagebluk ini akan menyebar. Dan begitu ada corona ini, mungkin jawaban dari pertanyaan saya adalah Pagebluk ini, dan ini tidak bisa berakhir. Ini akan terus ada di kehidupan kita, ini ada pergantian peradaban. Cuman kita harus bisa menyesuaikan imun kita, menyesuaikan kebiasaan kita. Nanti kita akan terbiasa dengan kondisi adanya corona. Karena memang kita seperti pergantian peradaban itu, tapi kita juga ada kembali ke zaman dulu di mana depan rumah itu kita sediakan air ataupun cuci tangan sebelum masuk rumah. Ini kita kembali ke peradaban itu, tapi sebagian juga memang ada yang sudah lebih canggih lagi karena memang kita membutuhkan hal itu. Kita tidak bisa semuanya kembali ke masa lalu, tapi yang jelas kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan dan ini akan berakhir kalau kita kondisi kita akan baik-baik saja. Kalau kita imunnya baik, kesehatan kita baik, positivitas kita baik, itu akan mempengaruhi metabolisme kita. Kita akan berdampingan biasa aja dengan namanya corona. Semuanya akan ada masanya di mana kita berganti suasana dan semua akan baik-baik saja. Cuman secara ekonomi memang kita berantakan, dari nol pecah kita merangkak semuanya. Karena tidak gampang dalam kondisi seperti ini kita berjuang mencari rezeki, tapi yang kita bicarakan sekarang hanya mencari bagaimana kita menciptakan suatu lapangan kerja sendiri dan menciptakan kondisi mencari sisa dari apa yang kita upayakan. Tapi 2021 memang ada peningkatan secara ekonomi, tapi tidak bisa langsung seperti dulu-dulu lagi, perlu waktu 2-3 tahun kita baru bisa kembali sempurna. Tapi kita 2021 kita masih bisa mencari sisa dan mencari berkahnya masih ada. Cuman mensiasati keadaan, karena kita harus yakin di saat kita diberi cobaan pasti ada satu hal maksud Tuhan bagaimana kita berakal biar kita lebih baik dan lebih maksimal untuk mengupayakan hidup dan banyak bersyukur. Itu ya. Jadi saya jelaskan soal corona, jadi nggak ada pertanyaan lagi. Sudah sekian waktu banyak pertanyaan soal corona. Jadi saya jelaskan soal corona, mungkin udah stopnya di situ saya bicarakan. Kita kembali ke tahap yang berikutnya. Terus ada artis persahabatan terjaring narkoba, tapi dia adalah salah satu mungkin bahasa kasarnya mereka tuh jual beli narkoba, dan itu dimulai dari satu keluarga menjalin ke persahabatan dan merebak kemana-mana. Itu akan tertangkap di daerah Jakarta, tapi memang salah satunya bukan orang Jakarta, tapi memang mereka public figure, dan persahabatan itu menjadi suatu komitmen untuk mereka jual beli hal yang tidak baik itu
Cuman nanti justru gegernya karena kita ini zamannya semakin susah. Orang mencari rezeki semakin susah dan banyak orang berpikir secara instan untuk bagaimana mendapatkan rezeki. Narkoba meningkat, prostitusi meningkat, terus konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden sudah mulai ada tanda-tandanya, dan mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa corona mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Jadi mereka merasa kurang dan kurang karena memang kita dibutuhkan kondisi memang susah, rezekinya nggak ada. Apa yang mau bisa kita upayakan soleh berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Ada pertanyaan dari media? Dari sekalian saya jelaskan dulu. Ini dijelaskan dulu Mbak, baru nanti ada. Baik, udah lagi nggak ada ya? Saya teruskan lagi ya. Sekalian ya nanti ya. Ada artis yang wanita, seorang wanita mungkin kalian tahu banget, saya pasti yakin mereka tahu. Anda juga media. Ada artis yang sangat berkesan kebal hukum, tapi di 2001 dia jatuh dan terkena kasus hukum yang di luar perkiraan dia, bisa sampai memasukkan dia dalam sel. Wanita. Jadi kasusnya dianggap sepele, dianggap hal yang seakan dia bisa terus di atas angin dan merasa yang semua tidak tersentuh. Tapi di 2001 sehebat-hebatnya orang, beliau kena masuk dan kena kasus dan sempat masuk sel agak berapa lama. Dan akan terbongkar background siapa di balik itu semuanya. Ada juga pernikahan, ini yang kesekian kali. Ya. Pernikahan ada dari 2019, saya sebutkan bahwa inisial V akan bertemu dengan janda dan mereka menikah akan ada di 2021. Pernikahan V dengan seorang janda akan ada di 2001. Silakan cek di media terawang saya 2019 atau 2020 dan itu akan jadi 2021. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Itu terjadi di antara pertengahan sebelum bulan Juli, dari mulai sekarang saya hitung maju sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut. Tapi harapan saya yang saya sebutkan kok itu jadi kejelekan jangan sampai terjadi. Kita semua kepengen selamat, rezeki juga aman, tidak terjadi apapun itu ya, amin. Terus ada juga kapal laut bertabrakan dan banyak korban jiwa, dan memang ada salah satu tokoh di situ dan kapal itu salah satunya tenggelam, kebakaran hebat. Ada di sebelum di bulan November 2021 itu akan ada insiden pesawat terbang dan laut. Ya. Nanti ada juga artis baru yang langsung mendobrak belantika musik. Satu perempuan untuk ke musik, tapi satu cowok yang sangat bisa Iya. Saya tidak menanggapi yang pertama. Tapi kalau ditanyakan bagaimana pandangan iman Kristen, sederhana. Orang-orang ini akhirnya menyerap, atau pandangan-pandangan ini menyerap energi-energi negatif dari orang. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan, kan Alkitab bilang, apa yang kau takutkan, apa yang kau pikirkan, itu yang menimpa engkau. Jadi ketika manusia terserap energi negatifnya untuk mempercayai, untuk meyakini, dan itu terjadi. Nah, hal yang sama yang mau dibuat dengan ramalan ini. Dan untuk ini saya katakan ini ramalan berbahaya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta,
saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ramalannya dibatalkan. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya adalah Allah yang luar biasa akan menjaga bangsa ini. Karena bicara tentang presiden, maka buat saya adalah kehormatan bangsa. Dan untuk itu kita orang Kristen dipanggil untuk mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dan saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Presiden, berdoa buat Indonesia. Sehingga ramalanmu itu adalah ramalan yang kosong. Ramalanmu itu adalah ramalan yang tidak terbukti. Ramalanmu itu tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan sebagai hamba Tuhan, saya akan menantang saudara untuk membuktikan ramalan mana yang betul. Apakah ramalanmu ataukah doa orang-orang benar, doa orang-orang beriman, apapun agama mereka, kita akan berdoa bersama. Dan saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa Indonesia tetap akan aman. Bapak Presiden Jokowi tetap akan terlindungi oleh Tuhan. Tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan, penjarahan-penjarahan seperti yang kau ucapkan itu. Di dalam nama Yesus dibatalkan. Rancangan-rancangan iblis itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami berjanji, para hamba-hamba Tuhan, untuk mendoakan negara ini. Karena itulah janji firman Tuhan. Karena di dalam iman Kristen, ramalan adalah sesuatu yang bohong. Ramalan adalah sesuatu yang dipakai oleh setan. Ramalan adalah sesuatu yang cara kerja iblis untuk mendatangkan kekacauan. Itu sebabnya saya sangat minta maaf. Saya tidak membenci siapapun, termasuk Mbak Yu. Saya mendoakan Mbak Yu untuk kembali ke jalan yang lurus. Untuk tidak lagi menyampaikan ramalan-ramalan yang kemudian hanya menciptakan hal-hal yang sifatnya negatif. Kita orang-orang beragama, kita orang-orang beriman, duduk dan berdoa, itu yang lebih penting. Duduk dan beribadah, itu lebih penting daripada menyampaikan ramalan-ramalan. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kau hebat? Untuk menunjukkan sesuatu kau tahu terjadi sebelumnya? Padahal ujung-ujungnya hanya maut, kematian, kerusakan, kehancuran, dan kekacauan. Ya kan? Ujung-ujungnya diramalkan, oh artis-artis akan bercerai, ujung-ujungnya akan ada kerusuhan, oh akan ada kekacauan. Itu sebabnya kami hamba-hamba Tuhan berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa. Karena kita diingatkan oleh Alkitab bahwa kita harus berdoa untuk pemerintah. Kita harus berdoa, menaikkan syafaat untuk pemimpin-pemimpin. Dan pada saat ini, sebagai seorang hamba Tuhan, mengajak kawan-kawan hamba-hamba Tuhan, mengajak kawan-kawan yang beriman dan percaya kepada Allah yang hidup, sesuai dengan pengakuan kita sebagai bangsa yang Pancasila, bahwa kita percaya pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kita berjuang bersama untuk berdoa buat bangsa ini. Kita tidak percaya pada ramalan-ramalan. Bahkan kita tolak, kita patahkan, kita hancurkan setiap rencana-rencana ramalan-ramalan palsu tersebut. Iya kan? Dan kita berdoa bersama supaya Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap terlindungi, Indonesia tetap damai. Dan kepada Mbak Yu, saran saya, mari berhenti dengan ramalan-ramalan yang hanya mendatangkan kutuk di bangsa ini. Itu maaf, itu kepercayaan iman percaya kita. Saya kurang begitu. Bencana seperti banjir yang di rumah-rumah mewah, itu kita membuka tabir dulu di 2020. Tapi 2019 kan sudah ada masalah utang piutang artis yang jadi permasalahan. Cuman ada beberapa hal yang memang ini tinggal nunggu waktu. Jadi kita, saya nggak pribadi tidak mendoakan orang untuk sakit ataupun bercerai ataupun meninggal. Tapi pada konteksnya saya bicara bahwa orang yang meninggal saya akan menyebutkan berapa hari sebelumnya ataupun berapa bulan berikutnya dengan inisial dengan sakit apa yang diderita. Kebanyakan kemarin kan jantung dan sakit yang mendadak, itu udah saya sebutkan juga. Dan mungkin ada yang juga memang belum terlaksana dari terawangan saya, hanya menunggu waktu. Tapi secara garis besar dari 1 sampai 100 dari terawangan saya, mungkin media bisa ngecek berjalan hampir 70%, 30% tinggal menunggu kejadian berikutnya. Yang masih saya jadi kekhawatiran adalah gempa dan gunung meletus, juga perpindahan air laut ke darat dan pergeseran tanah yang akan membuka batasnya itu jadi hilang semua batas. Itu tidak hanya satu wilayah, tapi ada beberapa tempat dari wilayah juga yang dataran tinggi yang biasanya aman untuk kita cari hal yang mungkin ada gempa ataupun banjir. Nanti akan air debitnya itu akan naik dari sela-sela
tanah pun akan di dataran tinggi juga bisa. Jadi kalau dataran tinggi udah kesentuh air, otomatis bawah juga akan sebagian tenggelam. Seperti itu. Itu ada juga di Jawa Tengah, ada juga banjir-banjir bandang, dan yang tidak dikira juga di Jakarta nanti konfliknya bukan masalah sampah atau buku ditutup dan dibukanya debit air, tapi memang dari pori-pori tanah sendiri memang sudah tidak memadai dan tidak bisa ditanggulangi karena memang akan meluap air dari posisi dataran atau tempat yang bagus sekalipun, seperti pemakaman yang sangat mewah itu pun akan juga terendam air sebagian. Saya nggak mau menyebutkan situ ya, karena situ ada hal yang tidak bisa saya sebutkan. Jadi dari terawangan saya yang inisial V, kasus sudah ada juga ada satu keluarga yang kemarin ketangkap narkoba juga ada. Sini saya review sebentar. Juga ada kasus inisial G dengan skandal itu juga, dan 2021 juga akan diwarai dengan skandal dan prostitusi juga masih ada juga. Jadi saya review yang untuk pertama udah saya sebutkan, saya akan langsung buka di 2021. Di akhir tahun ini dan awal tahun 2001, bencana alam akan meraja. Jadi dari gunung yang erupsi akhirnya meletus, ada di beberapa tempat, dan banyak yang tidak bisa keluar dari zona begitu tebalnya debu tersebut, dan gunung yang sudah tidak aktif pun akan mengeluarkan erupsi. Dan itu juga tidak satu tempat yang kita biasa wisata, ada berapa inisial B juga, itu juga akan bermasalah dengan adanya gempa dan gunung erupsi. Terus perpindahan air laut tiap tahunnya memang ada debit perpindahan, tapi ini semacam saya pernah sebutkan di 2020 kemarin, bulan kemarin, bahwa akan ada perpindahan air laut ke darat, istilah saya berskala, dalam arti tahap 1, tahap 2, tahap 3, kadang kecil, kadang besar, kadang sedang. Tapi yang jadi masalah nanti begitu sedang tapi diwarnai dengan adanya tambahan bencana seperti gempa. Jadi yang di pesisir mungkin saat ini mungkin harus jaga-jaga, bukan untuk menakut-takuti, tapi memang akan ada hal yang tidak menyamankan semuanya. Dan rumah-rumah mewah yang kemarin udah diupayakan untuk tidak ada banjir, tetap akan ada banjir, karena banjir bukan dari debit hujan memang mempengaruhi, tapi dari pori-pori tanah pun memang sudah mengeluarkan air. Dan letupan-letupan seperti di Situbondo, di mana yang di Jawa Timur, itu juga akan mewarnai juga tambah banyak di Indonesia ini. Seperti Lapindo itu sebenarnya udah banyak, cuman ada yang terekspos, ada yang tidak. Tapi nanti akan ada letupan yang lumayan besar seperti itu. Dan ini mungkin bisa dicek di media juga, ada beberapa hal yang memang sebenarnya sudah terjadi, dan kita kadang mengabaikan hal-hal seperti itu, tapi nanti akan meluap besar. Dan fenomena alam nanti akan ada seperti langit itu seperti terbelah, tapi warnanya memang sangat aneh dan menakutkan. Itu ada di beberapa titik dengan model yang sama. Itu jadi perbincangan. Dan saya juga bilang kan bahwa 2020 saya sebutkan di 2019 bahwa ada beberapa macam fenomena alam, dan ini akan terulang lagi. Juga seperti saat saya bicara soal corona, tapi saya bilangnya bukan corona, Pagebluk. Di Pagebluk di 2017 saya sempat bicara bahwa akan ada Pagebluk, cuman saya tidak bisa menjelaskan karena saya hanya bisa melihat orang meninggal banyak kerap perlip yang seperti kena kita binatang kena keserot lampu itu loh. Banyak hal yang bisa terbang di situ. Saya kira 2017 ke 2018, saya kira 2019, karena saya tunggu itu Pagebluk itu. Dan skalanya saya lihat juga nggak bisa mandang orang kita, kan campur, ada yang orang asing pun sekalipun, baik yang tergeletak di situ. Tapi begitu akhir tahun kemarin saya nunggu ada Pagebluk ya. Saya mungkin media berapa yang waktu wawancara ke rumah, kayak saya nunggu kayak semacam Pagebluk ini akan menyebar. Dan begitu ada corona ini, mungkin jawaban dari pertanyaan saya adalah Pagebluk ini. Dan
ini tidak bisa berakhir. Ini akan terus ada di kehidupan kita. Ini ada pergantian peradaban. Cuman kita harus bisa menyesuaikan imun kita, menyesuaikan kebiasaan kita. Nanti kita akan terbiasa dengan kondisi adanya corona. Karena memang kita seperti pergantian peradaban itu, tapi kita juga ada kembali ke zaman dulu di mana depan rumah itu kita sediakan air ataupun cuci tangan sebelum masuk rumah. Ini kita kembali ke peradaban itu, tapi sebagian juga memang ada yang sudah lebih canggih lagi karena memang kita membutuhkan hal itu. Kita tidak bisa semuanya kembali ke masa lalu. Tapi yang jelas kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan dan ini akan berakhir kalau kita kondisi kita akan baik-baik saja. Kalau kita imunnya baik, kesehatan kita baik, positivitas kita baik, itu akan mempengaruhi metabolisme kita. Kita akan berdampingan biasa saja dengan namanya corona. Semuanya akan ada masanya di mana kita berganti suasana dan semua akan baik-baik saja. Cuman secara ekonomi memang kita berantakan, dari nol pecah kita merangkak semuanya. Karena tidak gampang dalam kondisi seperti ini kita berjuang mencari rezeki. Tapi yang kita bicarakan sekarang hanya mencari bagaimana kita menciptakan suatu lapangan kerja sendiri dan menciptakan kondisi mencari sisa dari apa yang kita upayakan. Tapi 2021 memang ada peningkatan secara ekonomi, tapi tidak bisa langsung seperti dulu-dulu lagi, perlu waktu 2-3 tahun kita baru bisa kembali sempurna. Tapi kita 2021 kita masih bisa mencari sisa dan mencari berkahnya masih ada. Cuman mensiasati keadaan, karena kita harus yakin di saat kita diberi cobaan pasti ada satu hal maksud Tuhan bagaimana kita berakal biar kita lebih baik dan lebih maksimal untuk mengupayakan hidup dan banyak bersyukur. Itu ya. Jadi saya jelaskan soal corona, jadi nggak ada pertanyaan lagi. Sudah sekian waktu banyak pertanyaan soal corona. Jadi saya jelaskan soal corona, mungkin udah stopnya di situ saya bicarakan. Kita kembali ke tahap yang berikutnya. Terus ada artis persahabatan terjaring narkoba, tapi dia adalah salah satu mungkin bahasa kasarnya mereka tuh jual beli narkoba, dan itu dimulai dari satu keluarga menjalin ke persahabatan dan merebak kemana-mana. Itu akan tertangkap di daerah Jakarta, tapi memang salah satunya bukan orang Jakarta, tapi memang mereka public figure, dan persahabatan itu menjadi suatu komitmen untuk mereka jual beli hal yang tidak baik itu. Cuman nanti justru gegernya karena kita ini zamannya semakin susah, orang mencari rezeki semakin susah, dan banyak orang berpikir secara instan untuk bagaimana mendapatkan rezeki. Narkoba meningkat, prostitusi meningkat, terus konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjaraan akan ada di 2021. Penjaraan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden sudah mulai ada tanda-tandanya, dan mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa corona mereka tidak bisa hidup selainnya, dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Jadi mereka merasa kurang dan kurang karena memang kita dibutuhkan kondisi memang susah, rezekinya nggak ada. Apa yang mau bisa kita upayakan soleh berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Ada pertanyaan dari media? Dari sekalian saya jelaskan dulu. Ini dijelaskan dulu Mbak, baru nanti ada. Baik, udah lagi nggak ada ya? Saya teruskan lagi ya. Sekalian ya nanti ya. Ada artis yang wanita, seorang wanita, mungkin kalian tahu banget, saya pasti yakin mereka tahu, Anda juga media. Ada artis yang sangat berkesan kebal hukum, tapi di 2001 dia jatuh dan terkena kasus hukum yang di luar perkiraan dia, bisa sampai memasukkan dia dalam sel. Wanita. Jadi kasusnya dianggap sepele, dianggap hal yang seakan dia bisa terus di atas angin dan merasa yang semua tidak tersentuh. Tapi di 2001
sehebat-hebatnya orang, beliau kena masuk dan kena kasus dan sempat masuk sel agak berapa lama, dan akan terbongkar background siapa di balik itu semuanya. Ada juga pernikahan ini yang kesekian kali ya. Pernikahan ada dari 2019, saya sebutkan bahwa inisial V akan bertemu dengan janda dan mereka menikah akan ada di 2021. Pernikahan V dengan seorang janda akan ada di 2001. Silahkan cek di media terawang saya 2019 atau 2020, dan itu akan jadi 2021. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Itu terjadi di antara pertengahan sebelum bulan Juli, dari mulai sekarang saya hitung maju sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut. Tapi harapan saya yang saya sebutkan, kalau itu jadi kejelekan jangan sampai terjadi. Kita semua kepengen selamat, rezeki juga aman, tidak terjadi apapun itu ya, amin. Terus ada juga kapal laut bertabrakan dan banyak korban jiwa, dan memang ada salah satu tokoh di situ, dan kapal itu salah satunya tenggelam, kebakaran hebat. Ada di sebelum di bulan November 2021 itu akan ada insiden pesawat terbang dan laut ya. Nanti ada juga artis baru yang langsung mendobrak belantika musik, satu perempuan untuk ke musik, tapi satu cowok yang sangat bisa menyingkirkan saingan-saingan yang lama, dan ini anak luar biasa, seakan datang dari langit, seakan dia instan, tapi sangat bersahaja, langsung dia bisa booming seperti itu. Artis itu ada inisialnya, T-nya ada, dan ini seperti kasus prostitusi juga ada inisial T, ada inisial I, ada lagi inisial O, dan G berlanjut kasusnya akan ke meja kepolisian, akan berlanjut dan tidak akan sampai detik ini aja, masih akan berlanjut lagi. Terus untuk persaingan di dunia pertelevisian sekarang memang agak mati, tapi nanti karena banyak hal-hal baru yang luar biasa yang bikin banyak ide anak remaja ini jadi luar biasa. Jadi masih banyak hal yang bisa digali dari pertelevisian, dan YouTube memang akan terus naik, tapi ada dunia pertelevisian nanti yang sinetron yang sangat hebat. Bioskop akan mati, akan meredam nanti bisa berjalan 2 tahun lagi, tapi sinetron akan mendatangkan bintang-bintang luar biasa dan itu di luar perkiraan. Yang kesekian lagi saya sebutkan, ada pelawak, ada huruf O-nya meninggal. Ya, pelawak udah senior, ada huruf O-nya meninggal. Ada juga kasus politik. Ya, saya tidak menanggapi yang pertama, tapi kalau ditanyakan bagaimana pandangan iman Kristen, sederhana. Orang-orang ini akhirnya menyerap, atau pandangan-pandangan ini menyerap energi-energi negatif dari orang, sehingga akhirnya apa yang dikatakan, kan Alkitab bilang, apa yang kau takutkan, apa yang kau pikirkan, itu yang menimpa engkau. Jadi ketika manusia terserap energi negatifnya untuk mempercayai, untuk meyakini, dan itu terjadi. Nah, hal yang sama yang mau dibuat dengan ramalan ini, dan untuk ini saya katakan ini ramalan berbahaya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ramalannya dibatalkan. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya adalah Allah yang luar biasa, akan menjaga bangsa ini. Karena bicara tentang presiden, maka buat saya adalah kehormatan bangsa. Dan untuk itu
Kita orang Kristen dipanggil untuk mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dan saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Presiden, berdoa buat Indonesia. Sehingga ramalanmu itu adalah ramalan yang kosong. Ramalanmu itu adalah ramalan yang tidak terbukti. Ramalanmu itu tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan sebagai hamba Tuhan, saya akan menantang saudara untuk membuktikan ramalan mana yang betul. Apakah ramalanmu ataukah doa orang-orang benar, doa orang-orang beriman, apapun agama mereka, kita akan berdoa bersama. Dan saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa Indonesia tetap akan aman. Bapak Presiden Jokowi tetap akan terlindungi oleh Tuhan. Tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan, penjarahan-penjarahan seperti yang kau ucapkan itu. Di dalam nama Yesus dibatalkan. Rancangan-rancangan iblis itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami berjanji, para hamba-hamba Tuhan, untuk mendoakan negara ini. Karena itulah janji firman Tuhan. Karena di dalam iman Kristen, ramalan adalah sesuatu yang bohong. Ramalan adalah sesuatu yang dipakai oleh setan. Ramalan adalah sesuatu yang cara kerja iblis untuk mendatangkan kekacauan. Itu sebabnya saya sangat minta maaf. Saya tidak membenci siapapun, termasuk Mbak Yu. Saya mendoakan Mbak Yu untuk kembali ke jalan yang lurus. Untuk tidak lagi menyampaikan ramalan-ramalan yang kemudian hanya menciptakan hal-hal yang sifatnya negatif. Kita orang-orang beragama, kita orang-orang beriman, duduk dan berdoa, itu yang lebih penting. Duduk dan beribadah, itu lebih penting daripada menyampaikan ramalan-ramalan. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kau hebat? Untuk menunjukkan sesuatu kau tahu terjadi sebelumnya? Padahal ujung-ujungnya hanya maut, kematian, kerusakan, kehancuran, dan kekacauan. Ya kan, ujung-ujungnya diramalkan, oh artis-artis akan bercerai, ujung-ujungnya akan ada kerusuhan, oh akan ada kekacauan. Itu sebabnya kami hamba-hamba Tuhan berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa. Karena kita diingatkan oleh Alkitab bahwa kita harus berdoa untuk pemerintah. Kita harus berdoa, menaikkan syafaat untuk pemimpin-pemimpin. Dan pada saat ini, sebagai seorang hamba Tuhan, mengajak kawan-kawan hamba-hamba Tuhan, mengajak kawan-kawan yang beriman dan percaya kepada Allah yang hidup, sesuai dengan pengakuan kita sebagai bangsa yang Pancasila, bahwa kita percaya pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kita berjuang bersama untuk berdoa buat bangsa ini. Kita tidak percaya pada ramalan-ramalan. Bahkan kita tolak, kita patahkan, kita hancurkan setiap rencana-rencana ramalan-ramalan palsu tersebut. Ya kan? Dan kita berdoa bersama supaya Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap terlindungi, Indonesia tetap damai. Dan kepada Mbak Yu, saran saya, mari berhenti dengan ramalan-ramalan yang hanya mendatangkan kutuk di bangsa ini. Itu maaf, itu kepercayaan iman percaya kita. Saya kurang begitu